Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, mulai sekarang untuk beberapa hari ke depan kita akan banyak membahas tentang bagaimana mengalami, bagaimana menghayati, bagaimana mendampingi, bahkan bagaimana paling tidak kita menyadari untuk diri sendiri selain mendampingi orang lain, yaitu tentang kedukaan. Kedukaan. Beberapa hari ke depan kita akan membahas tentang hal ini. Saudara, jangan salah, kedukaan tidak sekedar berhubungan dengan kematian. Kedukaan itu berarti terkait dengan kehilangan. Memang bisa kehilangan orang tua, kemudian anak, atau orang yang dikasihi. Tapi kedukaan juga terkait dengan kehilangan sesuatu. Bisa rumah, bisa mobil, bisa barang yang berharga, bisa apa saja yang bahkan jabatan, tiba-tiba di PHK atau pensiun dini karena sakit misalnya, mengalami kedukaan. Kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi memang harus diakui bahwa kedukaan yang paling umum biasa dihayati itu terkait dengan kehilangan, terutama kematian. Saya lama, bahkan sampai sekarang belum selesai, meskipun intensitasnya itu sudah menurun, yaitu kedukaan karena ditinggal oleh ibu kandung saya. Waktu beliau baru berumur 46 tahun. Saya baru saja menikah, kemudian studi S2, dan belum lama merasakan pendampingan. Karena apa? Karena sejak dalam kurun waktu yang lama ibu saya sakit bertahun-tahun. Kedukaannya bukan sekedar ditinggal, tapi saya merasa belum berbakti, belum membalas cinta kasih dan kebaikannya. Bahkan sekarang ketika ada anak-anak, semua secara ekonomi lebih tertata, beliau tidak pernah merasakan itu. Kedukaan. Saudara, setiap orang pasti merasakan kedukaan. Hari ini kita membahas hal itu, tapi saya akan membaca bagian tentang Pengkhotbah 8 ayat 8. Pengkhotbah 8 ayat 8. Yang demikian sabda Tuhan. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa menahan hari kematian. Saudara, demikianlah sabda Tuhan. Ya, berbahagia barang siapa yang mendengar, menghayati, dan menjalaninya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Pengkhotbah 8 ayat 8 membawa catatan penting bahwa manusia itu penuh keterbatasan. Meskipun pandai, meskipun kaya, meskipun bijak, meskipun banyak pengaruh, tapi dia ringkih. Bahkan ayat ini tadi mengatakan berhubungan dengan kematian, boleh dibilang manusia tidak berdaya.
Sebetulnya manusia tidak berdaya, tidak hanya soal kematian, tapi juga soal hidupnya, soal sakit penyakit, soal masa depannya, bahkan soal orang-orang yang di sekelilingnya, bahkan soal siapa yang dicintainya dan bagaimana menghayati cinta yang tiba-tiba menghilang. Ada seorang yang kisah cintanya itu prosesnya panjang, dan ketika akan menikah ternyata mengalami kecelakaan beberapa hari sebelum pernikahan dan meninggal. Dan si laki-laki yang kehilangan calon istri ini tetap bertahan tidak menikah karena dia mengalami kedukaan yang panjang. Saudara-saudara, kedukaan. Pengkhotbah tadi, pasal 8, ayat 8, memberi penegasan memang manusia itu renta. Menghadapi pergumulan hidupnya, menghadapi persoalannya, dia kadang tak mampu menyelesaikannya. Begitu juga dengan kedukaan yang dialami, yang saudara alami, yang saya alami, yang kita alami. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, apakah terkait dengan kedukaan kita akan egois? Ya, karena saya juga mengalami sendiri, ya udah aku menata hidupku sendiri, atau orang-orang, ya istri atau anak. Tidak, bukan. Kalau bisa hidup itu meringankan orang lain dan bermanfaat bagi orang lain, tapi memang setidak-tidaknya kita mengenal dan kita bisa menyembuhkan diri sendiri. Syukur itu menjadi pengalaman yang baik di mana kita bisa kemudian dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Saudara, dalam renungan hari ini RHI pada pertama ini untuk kedukaan, saya mengajak kita memahami tentang kedukaan. Dan saya mengajak untuk kita setelah memahami, mengatasi apa yang ada pada diri kita. Dan dalam tahapan-tahapan berikutnya, besok kita bahas bagaimana kita supaya bisa menolong orang-orang di sekitar kita. Tentu ini harapan, tapi berapa persen tercapai tergantung ibu, bapak, dan saudara-saudara. Nah, ada satu buku yang diterbitkan oleh AKPI, Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia. Buku ini ditulis oleh Pendeta Toto S. Wirya Saputra. Pak Toto, kami memanggilnya begitu. Menarik, bukunya tipis dengan bahasa yang lugas, sederhana, dan ini bisa menjadi buku untuk kita belajar selain melalui video ini. Saya sarankan ibu bapak bisa mencermati secara pribadi, secara khusus. Ada beberapa poin yang hendak saya sampaikan. Pertama, kedukaan adalah situasi reaksi normal ketika orang mengalami kehilangan tekanan terhadap sesuatu. Nah, kedukaan disebut sebagai post-loss stress. Stres pasca kehilangan. Ada ditulis di sini. Di poin pertama. Yang menarik adalah kedukaan ini bisa dialami siapapun. Tidak peduli pejabat, rohaniwan, orang biasa, pegawai. Kedukaan bisa dialami juga, tidak hanya personal, bisa keluarga besar, bahkan bisa masyarakat, tidak hanya person. Saudara, kedukaan
perseorangan, itu yang akan lebih kita bahas. Harus diselesaikan. Sebab kalau tidak, kedukaan itu menjadi berkepanjangan, prolonged, bahkan menjadi unfinished, tidak terselesaikan, abnormal, muncul gangguan, bahkan lalu ada patogen, complicated, ya ada penyakit komplikasi yang muncul dan kronis. Oleh sebab itu, saya mengajak mulai sekarang mari kita belajar tentang kedukaan, dan bertahap sedikit demi sedikit sumber dari buku ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk menghayati, dan kalau ibu bapak lebih mau mendalami ya tentu harus belajar sendiri dari buku ini. Tapi poin penting hari ini adalah kita ringkih. Kita tidak mungkin tidak dalam hal apapun pasti akan mengalami dan berhadapan dengan kedukaan. Itu yang kita pelajari seperti Pengkhotbah 8 ayat 8. Kita akan hayati ini dan kita akan lanjutkan pada pembahasan besok. Tapi yang pasti, saudara harus mengundang kuasa Roh Kudus. Biarlah Tuhan menyertai kita supaya kita mengalami keberanian untuk menghadapi kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, mari kita satu hati, kita berdoa. Semoga dengan kedukaan kita masing-masing, kita diberi kemampuan untuk bisa bertahan. Bahkan semoga program ini yang mulai hari ini membahas kedukaan, semoga bermanfaat. Bahkan kita juga berdoa untuk AKPI, Asosiasi Konselor Pastoral di Indonesia, yang spesifik untuk ikut ambil bagian menolong orang-orang yang berduka dan mengalami banyak problem kehidupan. Semoga AKPI diberkati Tuhan. Baik ibu, bapak, dan saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami mohon kekuatan dan berkat-Mu. Biarlah kami belajar menghadapi kedukaan sebagai bagian dari kehidupan. Karena inilah kehidupan, dinamikanya lengkap, ada suka, duka, ada sehat, sakit, ada kehilangan juga. Semoga Roh Kudus menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Allah. Kami mohon, kuatkanlah kami. Izinkan saat ini kami juga berdoa untuk orang-orang yang rindu untuk membantu sesamanya, terutama dalam kondisi-kondisi yang kurang baik, antara lain kedukaan. Lembaga yang namanya AKPI, Asosiasi Konselor Pastoral di Indonesia, berkatilah ya Tuhan, supaya baik Badan Pengurus Nasional maupun wilayah, bahkan seluruh mitra kerja AKPI, orang-orang yang memiliki kerinduan untuk menolong sesama, berkatilah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Haleluya, amin.